Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menyimak dawuh atau pesan dari guru kita Abah Muh. Lamun di Sunda eta katelana Abah Muh, Abuya Muhtadi. Beliau adalah Paku Banten, sesepuhnya Banten, ulama-ulamanya Banten selain daripada Abuya Syar'i. Beliau ini putra daripada Abuya Dimyati Cidahu. Dan beliau sangat dikenal karena concernnya pada NKRI, pada menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Dan dengan demikian cenderung kepada budaya-budaya Indonesia, Islam-Islam yang berbudaya Indonesia, Islam-Islam berbudaya Nusantara. Dan dalam pengambilan fikihnya pun adalah fikih NU, di mana NU menerima negara Republik Indonesia ini bukan negara Islam, tidak berdasarkan, berlandaskan negara Islam, atau menjadikan Islam agama resmi negara dan Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang negara. Tidak, tetapi dikompromikan dengan Pancasila. Kenapa? Karena Indonesia dibentuk bukan hanya oleh orang Islam, diperjuangkan bukan hanya oleh orang Islam, dimerdekakan bukan hanya oleh orang Islam, tapi kerjasama bahu-membahu seluruh elemen bangsa, seluruh agama, ras, dan antar golongan. Itu prinsip awalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka prinsip-prinsip ke-NU-an ini, yang sejalan juga dengan yang dilakukan Kangjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah, dikenal sebagai Piagam Madinah, maka inilah yang dipegang oleh Abuya Muhtadi Cidahu. Jadi beliau bukan sembarang ulama, tetapi ulama yang mengerti betul Nahdlatul Ulama, ulama yang mengerti betul fikih Islam dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana mengambil ijtihad sebagai jalan keputusan berbangsa dan bernegara sekaligus beragama Islam di Indonesia. Maka jalan yang diambil Abah Muh ini tentu saja akan bertabrakan, akan berlawanan dengan jalan yang diambil oleh FPI misalnya, atau Habib Rizik. Karena apa? Karena mereka tidak mengambil filosofi NU, tidak mengambil jalan NU, tetapi mengambil jalan Islam radikalis, Islam Timur Tengah, Islam khilafah, daulah Islamiyah. Yang seperti apa? Ya harus berlandaskan agama Islam, harus berlandaskan Quran hadis. Kalau tidak berlandaskan itu, berarti negara itu negara thaghut, negara yang berhukum selain daripada hukum Islam. Maka ini harus diperangi. Itu pemahaman yang menurut mereka benar, tetapi setelah dikaji ternyata tidak benar. Maka dari dulu Abuya Muhtadi ini ya tidak cocok dengan Habaib Alwi, tidak cocok dengan FPI, tidak cocok dengan gerakan-gerakan Islam yang sok paling Islam, yang sok paling memperjuangkan Islam, yang sok paling menerapkan syariah Islam. Abah Muh tidak suka. Apalagi ditambahi embel-embel Habib keturunan Nabi di atas ulama-ulama Indonesia. Beliau sangat tidak suka. Ditambah lagi kelakuan-kelakuan Habaib Alwi terkhusus di Banten yang songong, yang koar-koar, yang menjelek-jelekan pemerintah, yang menjelek-jelekan negara, yang mempromosikan syariat Islam dan lain sebagainya. Abah Muh tidak suka. Itu bukan jalan kami. Itu jalannya para teroris, itu jalannya para radikalis. Tetapi mereka ini tanpa lelahnya merayu warga masyarakat, terutama Nahdlatul Ulama, untuk ikut pemikiran mereka. Modalnya apa? Modalnya kami keturunan Nabi, ikut kami. Kami adalah pewaris Nabi. Nah, yang seperti ini Abah Muh marah besar. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itulah pewaris para nabi, bukan habaib. Mampus loh. Ketemu macan, ketemu batu.
Maka Habib Bahar, Habib Rizik, Habib keras lainnya itu di Banten itu ya mohon maaf. Kalau mau ceramah ya harus zikir dulu 1000 kali, sholawat 1000 kali. Baru boleh masuk Banten. Jadi pesan dari Abah Mo ini sebetulnya bermanfaat. Menyelamatkan warga pribumi Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, supaya jangan berpemikiran seperti Habaib Alwi. Jangan berpemikiran seperti FPI. Jangan berpemikiran seperti HTI. Karena ini kontra dengan NKRI. Tetapi anehnya orang-orang yang sudah termakan oleh Habaib Alwi, oleh FPI, oleh HTI itu ngeyel, ndablek, nggak mau denger. Malah menyalah-nyalahkan Abuya Muhtadi yang sebagai ulama sepuh dan berkata benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekarang pun Abah Mu masih terus memonitor perkembangan polemik nasab ini. Jadi ulah para habaib ba'alwi yang mencoba melawan, yang mencoba menentang arus, yang mencoba meyakinkan kembali masyarakat saya adalah cucu Nabi, itulah yang menimbulkan kekisruhan. Itulah yang menimbulkan keonaran, menimbulkan tawuran. Karena apa? Karena mereka akan terus senantiasa menghasut pendukungnya untuk membela mereka mati-matian di tengah ketidakmampuan mereka menjawab tuntutan-tuntutan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai keluarga Nabi. Jadi apa himbauan Abahmu? Ya jangan terkecoh, jangan turuti, jangan ikuti provokasi-provokasi misalnya HRS atau HBS, Bahar Smith. Beliau tegas menyatakan jangan terpecah belah oleh Habaib Ba'alwi. Jadi karena Habaib Ba'alwi ini ingin eksistensinya tidak goyah, ingin selalu dipercaya, maka menghasut pribumi Indonesia lainnya yang masih setia dengan mereka untuk menyerang, untuk perang, untuk membuat kekisruhan, kekacauan, memecah belah. Ini pesan beliau, jangan mau dipecah belah oleh Habaib. Kita kembali kepada prinsip kita al-ulama warasatul anbiya. Kembali kepada prinsip-prinsip NU NKRI. Jangan condong kepada khilafah Islamiyah, NKRI bersyariah, atau politik-politik Yaman, orang luar. Tetapi kita teguh bersatu padu, memberikan pencerahan kepada masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat, Habib bukanlah keturunan Nabi, dan jangan terus kemudian selalu dipuja-puja, dituruti segala perintahnya. Itu pesan dari Abuya Muhtadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wejangan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saya Haji Muhtadi, Kilau Silasari Pandeglang, nomor HP saya 087 871 174 106, mengganjak masyarakat karena kita ini sekarang sedang gunjang dan juga jangan terpecah belah, harus kita tenang memegang NKRI. Ayo jangan terpecah belah oleh habaib, tetap undang-undang anggaran dasar dari ulama tetap al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habaib, tetap al-ulama warasatul. Tapi saya bukan ulama, saya cuman yang punya tugas itu ulama warasatul anbiya. Jangan terkecoh apa-apa. Hari tenang, kita jangan tertarik apa, tetap undang-undang dari sono, tetap al-ulama warasatul anbiya. Sekian himbauan dari saya. Saya mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke jangan terpecah belah karena gara-gara habis 1, 2, 3, jangan. Itu biasa ego namanya. Sekian, saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua, jangan terkecoh apa-apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, mudah-mudahan pesan atau jangan dari beliau ini bisa kita cerna dengan baik dan
mudah-mudahan juga para mukibin bisa memahami apa yang beliau pesankan. Karena beliau bukan berangkat dari nafsu, tetapi dari keilmuan dan basyiroh, dari hati nurani, dari penglihatan yang tidak umum sebagai ulama besar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.